Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam, Ibu Nani Purwati sebagai dosen pengampu mata kuliah PTIK dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan peran TIK dalam bidang industri dan manufaktur. Sebelum itu, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Yunita Herunisa dengan NIM 64251611 akan membacakan slide 1 sampai slide 3. Saya Naisa Rahmana Fiani dengan NIM 64251942 sebagai pembaca slide 4 sampai 6. Saya Mela Putri Barokah dengan NIM 64252070. Di sini saya akan membacakan slide 7 dan 8. Saya Jaskia Putri, NIM saya 64251671 dan saya membaca slide nomor 9. Baik, yang pertama di sini ada gambaran umum industri. Industri adalah sektor ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi melalui proses produksi terorganisasi dan berkesinambungan. Industri manufaktur khususnya berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi barang-barang yang dapat digunakan oleh konsumen atau sebagai bahan baku bagi industri lain. Yang kedua adalah kondisi penerapan TIK saat ini. Saat ini, penerapan TIK di industri semakin maju, ditandai dengan penggunaan ERP untuk mengintegrasikan proses produksi, pembelian, dan distribusi secara terpadu. IoT juga banyak digunakan melalui sensor mesin yang memungkinkan monitoring kondisi secara real-time. Selain itu, robotik dan otomatisasi mulai mendominasi proses perakitan guna meningkatkan efisiensi. Cloud computing dimanfaatkan untuk penyimpanan serta akses data dalam skala besar. Sementara big data digunakan untuk menganalisis kualitas produk dan memprediksi permintaan pasar dengan lebih akurat. Peran utama TIK di bidang industri. Yang pertama, mempercepat proses produksi. Teknologi otomatisasi membuat alur kerja lebih cepat dan mengurangi waktu tunggu. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia. Sistem digital dan sensor membantu memastikan hasil lebih akurat dan konsisten. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk secara stabil. Yang keempat, mengoptimalkan manajemen stok dan logistik. Data yang terintegrasi memudahkan memantau bahan baku dan distribusi. Yang kelima, mendukung integrasi antar departemen. Informasi mengalir lebih lancar sehingga koordinasi internal lebih efektif. Next, pentingnya TIK bagi masa depan industri. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci masa depan industri karena mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses produksi, dan mendukung keputusan berbasis data sehingga perusahaan lebih adaptif, hemat biaya, dan tetap kompetitif. Next, dampak positif teknologi informasi dan komunikasi terhadap efisiensi operasional industri. Yang pertama, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Keputusan berbasis data mengurangi kesalahan dan mempercepat respon perusahaan. Yang kedua, penggunaan energi lebih efisien. Sistem cerdas mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan operasional. Yang ketiga, limbah berkurang melalui deteksi cacat dini. Produk cacat bisa terdeteksi lebih awal sehingga tidak terlanjur diproses. Yang keempat, maintenance prediktif membuat mesin jarang rusak. Sensor memprediksi kerusakan sehingga perawatan bisa dilakukan sebelum mesin berhenti. Risiko jika TIK digunakan berlebihan. Penggunaan TIK yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ketergantungan pada sistem digital yang membuat produksi berhenti saat terjadi gangguan. Selain itu, ancaman keamanan siber dan kebocoran data semakin meningkat. Otomasi juga berpotensi mengurangi tenaga kerja. Sementara, biaya investasi awal untuk teknologi sangat besar, sehingga pemanfaatannya perlu direncanakan secara bijak. Tantangan penerapan TIK. Penerapan TIK memerlukan SDM yang terampil agar teknologi dapat berjalan efektif. Selain itu, organisasi harus menyesuaikan budaya kerja agar lebih adaptif terhadap perubahan digital. Integrasi sistem lama dengan teknologi baru seringkali sulit karena perbedaan struktur dan kompatibilitas. Di sisi lain, diperlukan kebijakan keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi penting dari ancaman siber. Masa depan industri dengan TIK, kecerdasan membuat AI dan pembuatan mesin. Kecerdasan membuat AI adalah bidang luas tentang membuat mesin cerdas, sedangkan pembelajaran mesin adalah bagian dari AI secara spesifik memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram, mengenali pola, lalu membuat prediksi atau keputusan dan terus meningkatkan
meningkatkan kinerja seiring pengalaman atau data baru seperti rekomen produk, deteksi spam, atau asisten virtual. Kedua, teknologi energi masa depan adalah didominasi oleh sumber terbarukan seperti panel surya, generasi baru, turbin angin yang lebih efisien, dan pengembangan hidrogen hijau. Didukung inovasi dalam penyimpanan energi baterai, berhidro, jaringan pintar, biomas inovatif, dan pemanfaatan energi air seperti panas bumi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada robotika dan otomatisasi total adalah dua bidang teknologi yang saling terkait erat, berfokus pada penggunaan sistem kontrol dan mesin untuk menjalankan tugas dengan campur tangan manusia yang minimal atau tanpa campur tangan manusia sama sekali. Dan yang keempat, ada transportasi masa depan berfokus pada teknologi cerdas, otonom, dan berkelanjutan untuk efisien, keamanan, serta pengurangan emisi, mencakup mobil listrik tanpa pengemudi, taksi terbang, AAV, kereta fuel super cepat, sistem transportasi terintegrasi MaaS, dan konsep seperti Hyperloop. Dan yang terakhir, ada teknologi energi masa depan berfokus pada sumber terbarukan yang inovatif seperti panel surya, generasi baru, turbin angin canggih, energi hidrogen hijau, geothermal, dan bioenergi, didukung oleh solusi penyimpanan energi baterai smart grid serta teknologi digital seperti blockchain untuk jaringan energi yang lebih efisien, terdesentralisasi, dan berkelanjutan, mengurangi tergantungan pada fosil dan menciptakan masa depan yang lebih bersih.